Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Injil yang kita renungkan dari Lukas yang berbicara tentang kisah perjalanan dua murid ke Emmaus. Setelah mereka mendengarkan dan melihat segala sesuatu yang terjadi, mereka akhirnya pulang ke kampung halamannya dengan rasa yang hancur, dengan rasa kecewa, karena yang mereka harapkan, mereka duga bahwa Yesus akan menjadi Mesias atau penyelamat bagi mereka, kini mati di tangan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang membenci Yesus. Namun mereka lebih dibingungkan lagi karena mereka mendengarkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan berjalan sambil dikelilingi oleh putaran pemikiran yang demikian, membuat mereka lalu tidak menyadari bahwa orang yang bergabung bersama mereka berdua adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus menceritakan kisah kitab suci dari awal sampai akhir dan bahwa semuanya harus digenapi. Akan tetapi mereka tidak menyadari. Mengapa? Karena mata mereka masih tertutup. Ada yang menyelubungi mata mereka sehingga mereka tidak sungguh-sungguh menangkap bahwa Yesus itulah yang saat itu sedang bersama-sama mereka, sampai pada akhirnya pemecahan roti ketika mereka mengadakan perjamuan bersama di rumah salah satu dari mereka. Dan pada saat Yesus memecah-mecah roti, terbukalah mata mereka dan mengenali bahwa dialah Yesus. Lalu mereka pergi kembali mendapati kumpulan para murid. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, para murid ini telah terlalu dirundung oleh kecemasan, ketakutan, dan kesedihan. Mampukah kita melihat sukacita hidup setelah kita menerima kebangkitan Tuhan? Seandainya hidup kita ini begitu mudah dikerumuni oleh rasa kesedihan dan rasa negatif yang lain. Ada analogi yang menarik, ialah bahwa dua kelopak daun kecil itu bisa menutupi dunia. Bagaimana caranya? Jika kedua daun yang kecil itu didekatkan pada kedua kelopak mata kita, sehingga mata kita tidak mampu melihat apapun. Demikian halnya perasaan yang terlalu sedih, perasaan yang terlalu pesimistis, kurang berpengharapan, membuat kita tidak mampu untuk mencari atau menemukan makna di dalam hidup, apalagi untuk menemukan kehendak Tuhan atasnya. Kemudian yang kedua, kehadiran Tuhan memang kita temui di mana-mana dalam peristiwa sehari-hari. Akan tetapi yang paling istimewa ialah dalam Ekaristi. Ekaristi memupuk kehausan atau kerinduan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Semoga kiranya saudari-saudara terkasih, dua hal yang bisa kita petik. Pertama, kita jangan sampai terlalu bermuram durja di dalam kehidupan ini. Selalu akan ada sarana bagi Tuhan untuk membuat kita melihat kebaikan dari sebuah peristiwa. Dan itu adalah misteri kehidupan yang harus kita terima. Bagaimana kita bisa menggunakan hal yang peristiwa buruk yang terjadi, yang tidak kita sengaja, yang tidak kita cari-cari, justru memiliki makna bagi kita. Yang kedua, Ekaristi adalah rasa syukur. Maka tingkatkan, atau rasa syukur merupakan obat bagi kekecewaan itu, obat bagi kedukaan itu. Akan apa saja aku bersyukur kepada Tuhan? Mengapa aku sulit bersyukur kepada Tuhan? Mari kita berdoa hari ini, semoga kita diberikan kiranya karunia untuk makin hari makin mensyukuri kehidupan kita, apalagi setelah kita ditebus dari kematian dan menjadi putra-putri Allah dan memulai kehidupan yang baru. Bahwa hidup kita ini saat ini dimulai dari penebusan Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.